Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah minggu ketiga sesudah Pentakosta. Minggu 21 Juni 2020. Sebelum kita masuk acara ibadah, saya akan menyapa seluruh jemaat GMI Pardamaian Medan Timur. Dengan salam sehat, tetap semangat. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya akan mengajak kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita berikan hati kita, pikiran kita, bahkan waktu kita sejenak untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mari datang kepadanya, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kiranya roh Tuhan memimpin ibadah kita pada hari ini. Jemaat kami undang untuk bersaat teduh sejenak. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pertolongan kepada kita berada di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita angkat nyanyian pujian dari nyanyian Rohani Metodis nomor 90 ayat 1 sampai 2. Mari kita pujikan indahnya saat yang teduh. Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengakuan dosa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu
Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati, kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu. Dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau hidup di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dalam keadaan saat teduh, sambil doa pengakuan pribadi. Sebab akulah Tuhan Allah-Mu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamat-Mu. Aku menebus engkau dari Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita berikan hati dan pikiran kita. Kita angkat sebuah lagu pujian dari nyanyian rohani Metodis nomor 102 ayat 1 sampai 2. Ku suka menuturkan. Cerita Tuhan
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, selamat hari Minggu untuk kita hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami akan membaca firman-Mu dan juga hamba-Mu akan mencoba menguraikan firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami, tambahkanlah hikmat agar kami boleh mengerti firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injil yang diberikan untuk kita pada hari ini adalah dari Injil Matius, pasal 9, ayat 9, sampai dengan ayat 13, lalu dilanjut ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-26. Maka saya akan baca untuk kita, demikian firman Tuhan. Matius pemungut cukai. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ayat 18, sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, setiap orang secara alaminya pasti akan selalu peduli dan memperhatikan kesehatannya, serta mencari cara untuk menghindar atau memerangi penyakitnya. Sampai pada abad 21, manusia telah membuktikan kemajuan pengobatan. Walaupun tidak sedikit juga penyakit yang belum disembuhkan, penyakit yang belum dapat ditemukan obatnya, serta penyakit baru yang juga tidak dapat disembuhkan. Bahkan oleh pengobatan modern, yang pada zaman Yesus pasti diobati dengan cukup sederhana oleh Yesus. Dalam Alkitab, umumnya penyakit adalah gangguan pada dua tingkatan. Yang pertama, tingkatannya adalah hal fisik, yaitu bisa saja itu kusta, demam, kebutaan, tuli, kelumpuhan, sakit pendarahan seperti dalam pembacaan firman Tuhan, dan lain-lain sebagainya. Itu yang pertama. Lalu tingkatan yang kedua adalah Bapak Ibu, hal hubungan sosial yang terganggu. Tergantung pada situasinya. Setiap orang yang sakit akan mengalami beberapa tingkat isolasi sosial. Beberapa hal akan dianggap najis. Dan ada juga yang harus dijauhi dengan menjaga jarak. Satu perbedaan penting yang perlu dicatat adalah perbedaan antara penyembuhan penyakit dan pengusiran setan. Pada zaman Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudara,
Roh-roh jahat dipahami sebagai bagian dari dunia yang tidak terlihat. Mereka tahu bahwa konsep tentang kejahatan menyerang kebaikan. Oleh karena itu, siapapun yang perilakunya menyimpang dari aturan yang ada, itu akan diteliti dan dievaluasi dengan cermat untuk mengetahui apa penyebab penyimpangan mereka itu. Jika penyebabnya diketahui oleh karena roh jahat, maka itu adalah dipaksa keluar dari keluarganya dan komunitas mereka, dan untuk itu mereka hidup dalam pengasingan. Dalam konteks itu, maka Yesus sendiri pun dicap sebagai orang yang tidak berperilaku normal. Kita boleh lihat dalam Matius pasal 12 misalnya, Markus pasal 3 misalnya. Yesus dituduh bersekutu dengan iblis, Beelzebub. Dan Yesus juga hendak dijauhi mereka dan disingkirkan dari komunitas mereka. Tetapi fokus kita pada hari ini saudara-saudara bukan untuk membicarakan roh-roh jahat itu memang. Kita perlu fokus pada otoritas Yesus yang dapat bertindak dalam hidup kita demi kebaikan kita. Mari kita perhatikan, meskipun teks bacaan kita tadi itu tidak ada menyinggung tentang roh, tapi otoritas Yesus adalah otoritas yang sama di dalam kuasa penyembuhan dalam teks kita ini. Saudara-saudara, sejak khotbah di bukit pasal 7, pasal 8, bahkan pasal 5 sampai pasal 9 itu berkaitan langsung rangkaian penyembuhan setelah pengajaran. Lalu Yesus mau menunjukkan Yesus tidak hanya mengilhami mereka orang banyak itu, tapi juga mewujudkan kata-katanya. Dalam ilmu pengobatan ilmiah dan modern, ada hal yang penting yang tidak hanya difokuskan kepada tindakan pengobatan, yaitu tindakan pemulihan antar hubungan, seperti antara Yesus dengan orang-orang yang datang kepadanya. Saudara-saudara, ada penyakit yang menyebabkan kematian manusia yang tak terhitung jumlahnya. Dan manusia itu sedang mengabaikan obat yang benar-benar dapat menyembuhkannya. Apakah kita tahu penyakit apa itu? Apakah kita terinfeksi penyakit ini barangkali? Atau kita ini sedang sakit? Saudara-saudara, dalam teks kita saat ini, kita diberitahukan oleh Yesus dalam bacaan tadi. Ketika Yesus berjalan, dia melihat Matius. Yesus melihat seseorang dan Yesus melihat semuanya tentang orang ini. Yesus melihat rasa tidak aman dan ketakutan. Dia melihat juga serangan pada harga dirinya yang telah dirusak, yang membuatnya telah siap untuk menerima konsekuensi dari pekerjaannya ini. Yesus melihat keputusasaan bahwa dia tidak akan menjadi apapun selain dirinya. Sekarang pekerjaan adalah pemungut cukai yang dihina. Oleh sebab pekerjaannya itu, Matius benar-benar dibenci. Maka ketika orang melihat ke arah Matius, mereka akan memberinya pandangan amarah, tatapan kosong. Karena setiap orang yang melihat, yang memandangnya, hanya melihat satu hal. Matius seorang yang mereka benci, para pemungut cukai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mengalami bahwa ada seseorang yang membenci kita atas alasan apapun itu? Atau pernahkah kita dibenci meskipun hanya sesaat? Mungkin karena ucapan kita yang kita buat, atau sesuatu yang tidak baik yang kita katakan terhadap seseorang misalnya. Jika pernah demikian, maka kita pasti tahu rasanya pandangan mata mereka, pandangan kebencian kepada kita. Hal itu adalah pandangan yang dianggap orang lain sebagai musuh. Itu merupakan hal yang sangat mengerikan. Tidak manusiawi, tidak ada kasih di dalamnya. Hal itulah yang dirasakan oleh Matius, Bapak Ibu. Tetapi pada suatu hari, kata teks kita pada saat ini, Yesus datang.
Yesus yang adalah perwujudan sempurna dari kasih tanpa pamrih Allah dan perwujudan dari kasih Allah yang tanpa syarat itu, dan benar-benar melihat Matius, melihat dia. Pandangan Yesus kepada Matius, pandangan yang ramah yang belum pernah dialami oleh Matius sebelumnya. Bahkan dia tahu bahwa pandangan itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dia tahu itu tak ternilai. Dan kemudian Yesus memanggilnya secara pribadi. Dia berkata kepadanya, ikutlah aku. Dengan kata lain, seolah-olah Yesus mau berkata, ikutlah denganku, bergabunglah denganku, dan bantulah aku membangun komunitas yang mewujudkan kerajaan Allah di bumi. Hanya bersamaku. Mungkin kira-kira gitu Yesus katakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal itulah yang mungkin perlu kita renungkan pada saat ini. Meresponi itu, Alkitab hanya mengatakan, Matius berdiri lalu mengikut dia. Bagian ini menjadi menarik untuk kita perhatikan. Yesus tidak memandang, tidak melihat Matius dengan penghakiman, tidak melihat Matius dengan kemarahan. Yesus tidak membenci Matius. Yesus berbelas kasih kepadanya. Bahkan Yesus makan bersama dengan Matius, dengan kelompok pemungut cukai dan pendosa-pendosa lain, kata firman Tuhan. Ada di sana pelacur barangkali, orang cacat, penderita kusta, pecandu alkohol, orang sakit jiwa, orang terasing, kelas-kelas bawah, kaum marginal, perempuan yang tidak dihargai, dan lain sebagainya barangkali ikut bersama dengan Yesus pada waktu itu. Orang Farisi terganggu dengan hal itu, katanya, mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Para Farisi tidak menanyakan ini, saudara-saudara, karena mereka penasaran atau heran atau ada keinginan tulus untuk belajar, melainkan mereka menghakimi. Penghakiman dan putusan mereka sudah bulat. Mereka ini adalah orang-orang yang harus dihina. Orang elit agama ini tidak akan bersikap baik kepada orang-orang ini, apalagi makan bersama dengan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus mendengarkan itu, kata firman Tuhan, ketika Yesus mendengar penghakiman orang-orang Farisi itu, dia berpaling kepada mereka. Dan saya baca kembali, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Dan seterusnya. Bapak Ibu saudara-saudara, penyakit yang Yesus maksudkan bukanlah sekedar penyakit seremonial yang terjadi. Bahkan bukan hanya sebatas penyakit sosial, korupsi, dan lain sebagainya. Melainkan adalah yang dimaksud Tuhan, akar dari semuanya itu adalah dosa. Yang merupakan pelanggaran atas kehendak Allah dari manusia yang memberontak. Tuhan menciptakan manusia dalam keadaan sehat yang sempurna dan memberi perintah, jika kamu tidak patuh, maka kamu akan mati. Itu dalam kitab dikatakan. Tapi manusia telah melampaui batas yang diberikan Allah dan mati. Dan sejak saat itu, kematian dan penyakit telah menular ke semua manusia. Saudara-saudara, maka misi Yesus adalah darurat medis. Dia datang sebagai orang yang dapat menyembuhkan penyakit dosa. Dia tidak datang untuk bersukacita dengan orang-orang yang sehat, tetapi untuk menyembuhkan mereka yang sakit. Tuhan turun ke dunia karena manusia sedang sakit. Saudara-saudara, ingatlah, agar seseorang mencari dokter, mereka harus menganggap diri mereka sakit. Siapapun yang menganggap dirinya sehat, dia tidak akan mencari dokter. Siapapun yang merasa benar, tidak akan mencari kesembuhan dari Yesus.
Nah, oleh karena itu tentu saja Bapak Ibu, itu termasuk seperti kita, bukan? Saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sumber pertobatan sejati adalah kasih tanpa syarat. Setiap perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita datang melalui penerimaan yang penuh kasih dan hubungan saling percaya. Dan kita yang mengikuti Yesus Kristus dipanggil untuk meniru kasih-Nya dan berbagi kepada yang lain. Dan inilah artinya mengikut Dia. Apabila kita memperhatikan dengan seksama juga hubungan antara Yesus dengan orang lain dalam kisah penyembuhan, kita melihat berulang-ulang bahwa iman percaya orang itulah yang merupakan kunci bagi penyembuhan sakit mereka. Seperti pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya dalam pasal 8 ayat 13 misalnya. Atau ketika Yesus melihat iman mereka, teguhkanlah hatimu hai anakku, kata tadi, imanmu telah menyelamatkan engkau dalam pasal 9 ayat 22. Dan juga Yesus berkata kepada orang buta, percayalah. Percayakah kau bahwa aku dapat melakukannya? Hal yang revolusioner tentang Yesus bukanlah penyembuhannya, tetapi belas kasihannya. Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan para pendosa, ayat 11 tadi. Sikap belas kasihan itulah yang menyembuhkan gangguan penyakit sosial hubungan antara yang telah menyebabkan mereka menjadi terisolasi dan diasingkan secara sosial. Hal itu terjadi pada Matius pemungut cukai. Sikap radikal Yesus itu jugalah yang dirasakan tidak hanya orang sakit dan orang berdosa ini, tapi bahkan bagi seorang pemimpin sinagog. Saudara-saudara, jika kita perhatikan belas kasihan yang digambarkan dalam Matius pasal 9 ayat 18 dan ayat sampai ayat 26 ini, seperti pemimpin sinagog mengatakan, datanglah dan taruhlah tanganmu padanya dan dia akan hidup. Lalu perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan ini katanya, jika aku hanya menyentuh jubahnya, aku akan sembuh. Maka keyakinan dia akan hidup dan aku akan sembuh, itu adalah kepercayaan dan kesetiaan. Keterbukaan yang dalam kepada Yesus. Yesus secara nyata mengatakan bahwa kepercayaan inilah yang telah menyembuhkannya. Yesus secara terbuka menegaskan belas kasihannya dan hubungan yang terbuka dengan setiap orang yang adalah cara untuk pemulihan dan kesembuhan. Karena kita cenderung berfokus pada kisah penyembuhan, terkadang Bapak Ibu kita diseret ke dalam percakapan sia-sia tentang mujizat. Sehingga terkadang muncul pertanyaan-pertanyaan, bagaimana Yesus melakukan itu? Apakah itu benar-benar terjadi? Mengapa hal semacam itu tidak terjadi lagi pada hari ini? Dan bukankah ilmu pengetahuan dan kedokteran telah membuktikan bahwa roh-roh jahat tidak menyebabkan penyakit? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang terjadi pada saat itu tidak lagi relevan untuk masa kita ini jika kita hanya berfokus pada mujizat. Tapi jika kita berfokus kepada interaksi antar hubungan, maka kita akan melihat bahwa yang terjadi adalah penyembuhan sosial. Pemulihan antara pribadi dengan orang lain. Yesus menerima semua orang, perwira Romawi, pemimpin sinagog, pemungut cukai, perempuan yang sakit, dan lain sebagainya, penderita kusta, orang-orang yang saling membenci, saling menghindar untuk berada dalam satu ruangan yang sama. Tapi Yesus hadir, akhirnya semua terhubung karena mereka terhubung dengan Yesus. Penyembuhan dan pengampunan yang diberikan Yesus itulah yang telah memulihkan hubungan, memulihkan ikatan komunitas yang terputus. Maka efek dari kehidupan dan ajaran Yesus menunjukkan bahwa kita tidak lagi mengalami gangguan oleh penyakit sosial, dosa dan penyakit lainnya, atau kurangnya kepercayaan dan kesetiaan bukan lagi hal yang tidak dapat diubah.
Yesus memperlihatkan bahwa ada kekuatan, ada otoritas, ada pilihan yang dapat kita lakukan tentang hal-hal itu. Dengan demikian, Yesus menunjukkan bahwa kuasa hadirat Allah tertanam dalam belas kasihan dan bukan dalam ritual keagamaan yang dapat memisahkan satu dengan yang lain dalam hubungan sesama. Tetapi seseorang harus berhenti menjadi putus asa dan tidak berdaya. Berhenti menutup diri dan mulai membuka diri dan percaya. Karena belas kasihan adalah suatu hubungan kita dengan Tuhan. Jika kita berhenti dan benar-benar memikirkannya, maka mujizat yang paling sulit dalam teks kita hari ini Bapak Ibu bukanlah pembangkitan anak perempuan itu dari kematian atau penyembuhan ibu yang 12 tahun pendarahan ini. Penyembuhan yang paling sulit adalah menerima kembali pemungut cukai yang dibenci, yaitu Matius, untuk masuk kembali ke dalam komunitas yang ada. Tidak percaya? Cobalah memikirkan seseorang yang dibenci oleh komunitas kita dan undang dia masuk dalam lingkungan komunitas bersama dia. Lalu bagaimana respon kita? Akhirnya Bapak Ibu kita tahu bahwa ada penyakit yang sangat mematikan orang, yaitu dosa. Dosa telah merusak hubungan kita satu sama lain. Kita telah terinfeksi dan kita sedang sakit. Kita tahu bahwa kita adalah orang berdosa. Kita sering mendapati bahwa kita adalah budak dari cara hidup kita yang hendak kita rubah itu. Kita sakit dan kita membutuhkan kesembuhan. Jadi Yesus datang. Dia datang untuk kita. Dan untuk itulah Yesus bertindak bagi kita. Oleh karena Bapak Ibu, renungkanlah itu. Jika kita sakit oleh karena dosa, maka Tuhan ada pada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada pagi ini. Biarlah Tuhan berkuasa atas kami. Bukalah hati, bukalah pikiran kami, supaya kami mengerti bahwa kami sedang sakit. Kami dibatasi oleh hubungan kami dengan yang lain, oleh karena penolakan, kebencian, sakit hati, sehingga jiwa kami sakit, maka hidup kami juga sakit, dipenuhi dengan dosa. Maka kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Pulihkanlah kami, jauhkanlah kami dari kematian, karena kami percaya kematian kekal yang menanti kami oleh karena dosa itu tidak akan membawa kami untuk sesuatu yang bersukacitakan. Tapi biarlah kuasa-Mu boleh kami terima. Kami Tuhan sembuhkan, kami telah Tuhan pulihkan, dan kami dapat berbagi dengan orang lain. Terpujilah Tuhan, berkatilah umat Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sudah mendengar firman Tuhan. Maka untuk meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, saya akan mengajak kita untuk mengangkat sebuah pujian lagi dari nyanyian Rohani Metodis nomor 144 ayat 1-2. Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Tapi aku mengenal Tuhan dan yakinlah bahwa Dia sanggup menjogo yang kuserahkan padanya hingga akhir. Ku heran oleh rahmat
hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Tapi aku mengenal Tuhan dan yakinlah bahwa Dia sanggup menjaga yang kuserahkan padanya hingga akhir. Baik Bapak Ibu, saatnya kita akan melihat warta jemaat kita. Kita akan lihat di buletin kita masing-masing. Kita akan lanjutkan dengan doa syafaat. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa sumber kasih damai sejahtera, kami bersyukur Tuhan hari ini Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk menikmati hidup dan boleh merasakan Tuhan hadirat-Mu di dalam ibadah kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu memohon beberapa harapan di dalam doa-doa kami. Dengan satu hati, satu iman kami berdoa pada saat ini Tuhan. Kami berdoa buat persiapan new normal di beberapa daerah, khususnya sektor industri dan perdagangan. Kiranya Tuhan semua boleh berjalan dengan baik dan kami penuh dengan tanggung jawab masing-masing di dalam melaksanakan new normal ini Tuhan, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang lain. Bapa di surga, kami juga berdoa buat kondisi dalam dunia kami pada saat ini ya Tuhan, khususnya dalam pandemik virus corona ini. Kiranya Tuhan memulihkan keadaan kami ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa dan waktu-Mu ya Tuhan. Tuhan, berikanlah kepada kami Bapa roh kekuatan, roh semangat di dalam menjalani hari ke hari kami Tuhan. Dan kami bermohon kepadamu Tuhan, jauhkanlah kami Bapa kiranya dari sakit virus corona ini Bapa, supaya Tuhan kami dapat Tuhan menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita. Tuhan, kami berdoa buat para dokter dan tim kesehatan yang berupaya untuk mengobati saudara-saudara kami yang sudah terkena virus corona. Tuhan, memberikan hikmat bijaksana kesehatan kepada mereka supaya mereka bisa menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa buat pemerintahan kami, kiranya Engkau menambahkan kebijaksanaan dan hikmat kepada mereka untuk kestabilan negara kami, supaya Tuhan kami mampu Tuhan menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik. Kami serahkan pemerintahan kami ini kepadamu Tuhan, memberkati. Kami berdoa juga kepada jemaat kami GMI Pardamaian Medan Timur yang mungkin dalam sakit secara fisik. Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka. Dan juga jemaat kami yang merindukan pekerjaan, kiranya Tuhan memberikan pekerjaan sesuai kemampuan mereka. Yang merindukan teman hidup, Tuhan memberikan ya Bapa sesuai dengan waktu Tuhan ya Bapa. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang merindukan keturunan, kiranya Tuhan juga memberikannya kepada mereka indah pada waktu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pekerjaan jemaat kami saat ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka senantiasa. Dimanapun mereka berada pada saat ini, Tuhanlah yang memberkati. Bahkan kesehatan mereka, Tuhanlah juga yang memberikan kekebalan tubuh yang baik bagi kami semua. Kami doakan keamanan, kesejahteraan kota Medan sekitarnya, ya Tuhan pada saat ini. Biarlah Tuhan Engkau yang senantiasa melindungi dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini kepada Tuhan, dan ibadah ini biarlah ini juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.
Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita akan menutup ibadah kita pada saat ini dengan bernyanyi doksologi kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Maka anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam pengasihan Allah Bapa di sorga melalui persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu, yang menguatkanmu hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom kepada kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.